Wadidaw, gede bet ya bos. Coba tebak berapa kilo bobotnya? Lebih dari 90 kg bos. Dan di sini Doi jadi warga paling tuir dan paling gede di Safari Kura. Yes, dari namanya aja udah kebayang ya bos. Makin kesini serasa bersafari ria alias jalan-jalan sambil mengamati binatang. Tapi kalau jalan-jalan yang ini sih nggak bikin capek, malah jadi happy. Bisa lihat puluhan kura-kura berbagai jenis cukup di satu lokasi aja, yaitu di Wirobrajan, Yogyakarta. Nonton doang? Nggak dong bos. Mincuan kesini mau kepoin bisnis ternak kura-kuranya Mas Tony, yang konon katanya tembus omset seratusan juta bos. Bos punya hobi memang menyenangkan, tapi lebih menyenangkan kalau bisa cuan bos. Ya beginilah bos, aktivitas sehari-hari Mas Tony dan karyawannya yang menguras puluhan sulcata dan kawan-kawannya. Mulai dari jam 8 pagi, baby kura-kura yang lucu-lucu bin gemes ini kudu dijemur bos. Totalnya ada puluhan ekor baby kura-kura berbagai jenis, mulai dari cherry head, redfoot, leopard pardalis, Hermann tortoise, sampai yang jumlahnya paling banyak di sini, sulcata. Cara jemurnya juga bukan asal-asalan ya bos. Wadah tempat kura-kura harus diletakkan di antara tempat yang terkena cahaya dan tempat yang terkena naungan, supaya kura-kura bisa berteduh kalau mereka ngerasa kepanasan. Sambil mereka menikmati hangatnya sinar matahari pagi, Mas Tony dan karyawan sekalian nyiapin pakan buat kura-kuranya. Berupa sayuran yang mengandung kandungan gizi yang lebih baik ketimbang rumput bos. Untuk kura-kura air diberi pakan pelet ya bos. Setelah selesai berjemur dan makan, mereka lanjut berendam bos. Duh, enak bet ya jadi kura-kura. Udah kayak bule lagi vacation aja. Nah bos, ini setiap hari sebaiknya kita rendam seperti ini supaya kura-kuranya bisa minum. Lalu dia bisa mengganti cairan tubuhnya, sehingga dia bisa buang kotoran, pup, dan lain-lain di air ini. Selain perawatan seperti pakan yang bergizi, kura-kura darat dewasa juga butuh tempat yang nyaman bos. Tempatnya tetap harus ada teduhan, biar nggak kehujanan atau kepanasan secara langsung. Air sebenarnya yang perlu diperhatikan sama yaitu suhu airnya sendiri, kalau bisa di sekitar 29-30 derajat. Nah, dia juga harus punya namanya basking area, yaitu area tempat dia berjemur dan mengeringkan badan secara benar-benar kering full, agar bakteri, lumut, dan lain-lain yang ada di air bisa mati. Ternyata memelihara kura-kura nggak susah ya bos. Pantesan Mas Tony awet-awet aja tuh punya usaha ini. Sekarang aja Doi udah punya 16 indukan sulcata bos. Sedangkan anakannya sekitar 30-an ekor. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, Mas Tony udah berhasil menetaskan sekitar 300-an telur sulcata yang semuanya jadi cuan. FYI bos, di antara semua jenis kura-kura yang dimiliki Mas Tony, sulcata menempati jumlah terbanyak karena kemampuan bertelurnya yang berlipat kali ketimbang jenis lain. Cherry head atau redfoot cuma bisa menghasilkan 4-10 butir sekali bertelur. Sementara sulcata bisa sekitar 30-an butir telur. Kita yang terbesar di farm ini itu size-nya 88 cm, beratnya mungkin sekitar 80-90 kilo. Jadi kalau kita mau pindahin kita butuh 4 orang untuk angkat. Bisnis yang awalnya nggak disengaja tapi diseriusin ini beneran bikin cuan makin menggunung bos. Penasaran seberapa cuan? Sabar ya. Mas Tony biasanya menjual kura-kuranya di media sosial atau komunitas. Pembelinya ya macam-macam bos. Ada yang pemula atau sekedar hobi. Ada juga yang memang bisnis oriented atau istilahnya ya reseller gitu bos. Yang suka hewan eksotis, Mas Tony juga punya beberapa koleksi yang pasti bikin hati para penghobi auto kepincut.
Wih, kalau sumber cuannya lebih dari satu, berarti omsetnya juga lumayan ya bos. Boleh dong mas, bisikin omsetnya. Biasanya kita satu bulan bisa menjual sekitar 30 sampai 40 juta rupiah. Cuan sampingannya aja segitu bos. Mantep ya. Sekarang kita hitung cuan dari kura-kuranya bos. Untuk total hewan yang terjual dalam waktu satu bulan itu mungkin sekitar 60 sampai 70 ekor. Mulai dari 750 ya kalau sulcata. Kalau cherry head biasanya di harga sekitar 1,5, kalau redfoot di harga sekitar 1 jutaan. Untuk pardalis di harga 1,5 juga. Kura-kura yang paling sering dicari adalah jenis sulcata. Andai harga satu ekornya paling murah 750.000 dan yang terjual dalam sebulan 60 ekor itu adalah sulcata semua, maka omsetnya sekitar 45 juta rupiah. Kalau yang terjual nggak cuma sulcata, tapi juga jenis cherry head, pardalis atau redfoot yang harganya mencapai 1 sampai 1,5 jutaan per ekor. Kebayangkan bos berapa omsetnya? Apalagi kalau digabung sama omset penjualan aksesorisnya, bisa tembus ratusan juta bos. Mantap! Cuan yang nggak kira-kira ini mulainya dari pengalaman yang nggak terduga bos. Saat pandemi, beberapa usaha yang dimiliki Mas Tony terpaksa tutup. Hingga akhirnya memaksa doi harus merelakan aldabranya menjadi penyelamat perekonomian keluarganya saat itu. Pengalaman pahit saat menjalankan bisnis kura-kura juga pernah dialami Mas Tony bos. Kita punya kura-kura aldabra kecil yang tadinya titipan temen karena kura-kura aldabra ini tidak mau makan. Tidak mau makan, kita coba rawat, kita coba sembuhin dari yang tadinya kurus, kita timbang setiap hari makin lama makin gemuk. Akhirnya survive nih gitu. Nah, pada saat itu kita jemur di atas, lalu ada suatu kejadian kita harus ninggalin sebentar tuh. Nah, pulang-pulang karena aldabra ini juga kura-kuranya hitam nih, kura-kuranya hitam sangat menyerap panas gitu. Kita sampai pulang singkat cerita sudah tewas aldabranya. Nah, dari situ kita sangat-sangat kehilangan karena pada waktu itu harga aldabra sekitar 25 sampai 30 juta. Dan itu bukan aldabra saya. Gimana bos? Yang kita kira cuma hobi buat mengisi waktu luang, ternyata kalau diseriusin bisa mengisi pundi-pundi cuan juga bos. Jadi benar ya apa kata Mas Tony? Bos, hobi memang bisa jadi bisnis, asalkan telaten dan konsisten. Tapi yang penting, cuan bos!